Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, ketemu lagi sama saya Saiful Mukminin CGP angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sukagumiwang. Dalam video ini saya akan mencoba memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, koneksi antar materi modul 1.2. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sehingga akan terpenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lalu bagaimana cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memenuhi tujuan pembelajaran. Kedua, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Dan ketiga, guru melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang keempat, guru melakukan penilaian berkelanjutan. Dan yang kelima, yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Terus, agar tercipta kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid ini adalah mengharuskan guru untuk mengetahui pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Minat belajar murid. Minat belajar murid adalah kemauan murid, di mana minat belajar murid ini adalah suatu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, profil belajar murid, di mana dalam profil pembelajaran murid ini adalah lingkungan itu mempengaruhinya. Yang kedua, ada budaya juga. Yang ketiga, ada gaya belajar. Dan yang terakhir, ada kecerdasan majemuk. Kemudian ada kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek belajar murid. Yang keempat, berbicara dengan guru murid yang sebelumnya. Yang kelima adalah membaca raport murid sebelumnya. Dan yang terakhir, yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif diagnostik. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensi itu ada yang pertama, diferensi konten. Yang kedua, ada diferensi proses. Yang ketiga, ada diferensi produk. Di mana strategi pembelajaran berdiferensi ini, yang pertama yaitu diferensi konten adalah diferensi yang metode pembelajarannya dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya berdasarkan kurikulum yang berlaku. Sedangkan yang kedua, diferensi proses adalah proses yang mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga adalah diferensi produk. Diferensi produk adalah kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, penerapan dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajari oleh murid. Pertanyaan berikutnya, adakah keterkaitan antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Jawabannya yang pertama yaitu keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, supaya tercipta pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid, sehingga tercipta kepemimpinan murid dengan menuntun murid menjadi merdeka belajar dengan nilai-nilai guru penggerak. Kemudian
modul 1.3 dan dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, pada prakteknya pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, ada kesepakatan kelas terlebih dahulu supaya tercipta pembelajaran yang baik sesuai dengan budaya positif. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru penggerak.